Dan ini tabelnya yang beda itu cuman ada di ini levelnya. Ada tambahan level yang tadinya itu dari 500 nih yang level S3 yang tadinya 500 bins langsung ke 1 juta bins, sekarang diselipin. Jadi ada 500 ke 750 bins. Baru ditambahin lagi level S6 sampai S9. Jadi buat kalian yang target binsnya lebih dari 1 juta, itu bisa masuk ke level S6 sampai S9 ini. Maksimal ada 3 juta bins targetnya. Untuk durasi masih sama, untuk komisi host juga masih sama, dan untuk agensi ini nggak ada tabel komisinya ya, kalian kasih agensi. Karena ada juga di Notes Group. Oke, jadi kalau misalnya kalian daftarin host kalian untuk di link pendaftaran yang official reguler yang ada di Notes Group, yang linknya itu ada gambar balonnya ya, kalau ada di Notes Group itu otomatis ikut kebijakan yang reguler ini. Kalian daftarin di link reguler, ya mereka ikut yang kebijakan reguler. Tapi kalau kalian daftarin, misalnya ada vlogger nih mau ikutan live juga. Nah, kalau misalnya kalian daftarin vlogger lagi, beda lagi. Ya, vlogger itu apa? Vlogger itu mereka yang ada crown-nya, yang ada mahkotanya. Nih, dimulai dari level paling rendah itu level K3, terus K2 dan K1. Jadi yang membedakan vlogger dengan host itu, kalau misalnya vlogger itu mereka yang ada crown-nya, yang ada mahkotanya di profile. Itu. Kayak misalnya contoh di sini, nih yang pertama ada siapa nih ya, Andi Kepba nih. Andi Kepba tuh bisa dilihat dia ada crown-nya K1. Nah itu dia tuh vlogger. Nah kalau misalnya ada anak kalian yang vlogger, itu bisa didaftarin di yang link khusus untuk kebijakan vlogger. Ada juga semua notes-nya di grup. Jadi kalian jangan sampai salah. Karena kalau misalnya ada anak kalian vlogger, tapi kalian masukinnya daftarinnya di yang kebijakan reguler, ya mereka akan ikut yang kebijakan reguler gitu. Tapi kalau misalnya mereka vlogger, kalian daftarinnya di link khusus kebijakan vlogger. Minggu lalu aku juga udah jelasin mengenai link-linknya ini. Pokoknya tiap vlogger, tiap official host reguler itu semuanya ada linknya masing-masing. Jadi jangan sampai salah. Ya, dan itu durasi dan gajinya ditentukan dari level si vlogger tersebut. Kalau K1 ya dia durasi basicnya 10 hari 20 jam. Gajinya juga beda. Kalau untuk K2 dan K3 durasi basicnya 15 hari 30 jam, gajinya juga beda. Yang membedakan antara kebijakan vlogger dan reguler itu kalau vlogger nggak ada target bins. Tapi kalau misalnya anak kalian vlogger nih dapat bins misalnya 10.000 dan mencapai target durasi, maka dari Laiki akan memberikan cashback 100% dari total bins yang dicapai oleh host kalian itu. Jadi kalau dia dapat 10.000, ya nanti dari Laiki juga akan ngasih 10.000 bins. Begitu ya. Nah ini yang ketiga, untuk kebijakan yang ketiga yaitu adalah content policy. Content policy atau kalian sebut juga event host berbakat. Syaratnya itu nanti anak kalian, host kalian itu wajib untuk upload video sesuai sama konten yang mau dia live-in. Misalnya dia mau kontennya mukbang. Nah, suruhlah host kalian, anak kalian buat video mukbang. Gitu. Jadi jangan misalnya dia milih kontennya nyanyi tapi malah upload video mukbang, dan sebaliknya. Jadi upload dulu video yang sesuai sama konten yang mau dia tampilkan. Baru nanti kalian yang daftarin. Ini juga ada linknya beda lagi. Jadi untuk kebijakan reguler, kebijakan vlogger, dan yang content policy ini semuanya ada linknya berbeda-beda. Jadi kalian perhatikan yang ada di Notes Group. Ya, dan sekarang itu kan udah ada kebijakan juga nih kalau misalnya semua
host yang mau daftar konten policy itu harus jadi official host. Jadi kalian pertama daftarin dulu calon host kalian di yang kebijakan reguler, baru dia bisa ikut konten policy ini. Kalau enggak nanti otomatis gagal, nggak akan keterima konten policy-nya. Nah, untuk syarat konten policy ini itu dia wajib live selama 1 minggu 2 hari 5 jam. Jamnya ini ditentukan oleh tim konten. Nih aku kasih tahu jadwal kontennya. Ini jenis kontennya ya. Jadi ini ada beberapa jenis konten yang bisa ditampilkan untuk konten policy. Contohnya ada mukbang, ada ghost hunting, ada musik, dance, outdoor and sport, terus ada lain-lain. Ada juga quiz dan chit chat. Nah, ini untuk konten ini mereka harus live di jam-jam yang udah ditentuin. Misalnya kalau mukbang di jam 5 sampai jam 9. Kalau ghost hunting ya namanya juga horor ya, nyari setan, itu di jam 10 sampai jam 2 pagi. Gitu. Jadi kalau misalnya host kalian itu lolos yang konten policy, maka dia harus live sesuai jam yang ditentukan ini. Selama minimal dalam seminggu itu 5 jam. Nah 5 jam inilah dia harus live sesuai sama jam live-nya ini yang udah ditentukan. Gitu. Oke? Karena kalau misalnya dia live di luar jam ini itu nggak akan terhitung yang konten policy-nya. Nggak akan tercapai nanti target durasi yang 2 hari 5 jam itu. Oke? Jadi ini konten-kontennya ya yang bisa kalian pilih untuk daftar konten policy. Ini yang untuk new host kalian bisa pilih dari konten ini, jenis konten ini. Nah, ini aku resume, aku tarik kesimpulan ya buat 3 kebijakan tadi supaya kalian gak bingung. Yang pertama, tadi itu yang tabel pertama, itu yang kebijakan reguler, itu bisa dipakai oleh semuanya. Baik host maupun vlogger, itu boleh pakai kebijakan reguler. Dan ini bisa dibarengin dengan yang konten policy. Jadi, kalau misalnya host kalian itu lolos yang konten policy, dan dia udah terdaftar sebagai official host, maka nanti durasi yang konten policy itu akan terhitung juga di durasi yang reguler. Yang 2 hari 5 jam itu juga akan terhitung yang di reguler basic 2. Misalnya yang reguler basic itu 10 hari 20 jam. Gitu, jadi otomatis akan terhitung. Dan untuk yang kebijakan reguler ini nggak ada trial atau seleksi. Jadi selama nama host kalian yang didaftarkan itu ada di list Excel yang di-share sama Kak Bella setiap hari, maka itu otomatis dia udah lolos menjadi official host. Gitu. Nah, untuk kebijakan yang kedua, yang kebijakan vlogger nih, itu tadi aku bilang hanya untuk vlogger yang pengen jadi host. Jadi host biasa yang dari awal host biasa itu nggak bisa pakai kebijakan vlogger. Gitu. Tapi kalau vlogger itu bisa pakai milih antara dia mau yang kebijakan reguler maupun yang vlogger. Ya, dan level host itu berdasarkan level vlogger yang tadi K1, K2, K3. Gitu. Dan ini juga bisa dibarengi dengan yang konten policy. Jadi otomatis akan terhitung juga durasi yang konten berbakat dan durasi yang vlogger policy itu juga akan terhitung. Dan nggak ada trial. Nah, yang ada trial atau seleksi itu adalah yang konten policy. Dan ini memang slotnya sangat terbatas dan seleksinya sangat ketat. Dan aku juga nggak bisa kasih tahu ke kalian, Kak, gimana sih caranya supaya lolos host berbakat? Itu karena bukan aku yang nge-review. Karena yang nge-review, yang menyeleksi itu adalah tim konten. Gitu, ya. Dan kalau misalnya kalian udah lolos nih konten policy, misalnya konten kalian mukbang, tapi pada saat jam live-nya itu kalian nggak live mukbang, maka kalian akan kena cut list. Misalnya kalian mukbang tapi malah chit chat, itu kalian akan kena cut list. Kalian bisa diberhentikan dari konten policy itu. Oke, sampai sini paham ya mengenai policy di Likee Live. Oke, aku lanjut. Nah, ini untuk rencana host itu ada beberapa, ada sedikit perubahan. Untuk yang influencer dan star host itu masih sama syaratnya di pendapatan bulanannya ya. Tapi ini di Nova Host itu ada
sedikit tambahan. Jadi kan dulunya itu di Nova Host kalian bisa dapat, untuk para host nih, kalian bisa dapat lencana Nova Host nih yang mix silver. Itu kalau kalian udah live udah dapet 2000k 2000 bins ya kan, pendapatan kalian 2000 bins. Tapi sekarang kalau kalian minimal live 20 jam tanpa perlu mencapai target bins 2000, itu kalian udah bisa dapat Nova Hops gitu. Jadi ini bisa pilih salah satu antara kalian binsnya dapat mencapai 2000 atau kalian live minimal 20 jam gitu. Jadi kalian bisa dapat lencana Nova Host nih. Ini mendorong supaya kalian rajin live. Kalian rajin live minimal 20 jam walaupun target bins kalian belum mencapai. Kita kasih apresiasi dengan kalian dapat lencana Nova Host ini. Itu aja sih perbedaannya untuk bulan Juli ini. Oke, aku lanjut. Nah, ini penting nih ya untuk para agensi, tolong diperhatikan. Karena ternyata masih banyak yang nggak tahu. Bukan belum paham lagi, beda ya. Belum paham dengan nggak tahu. Belum paham itu udah pernah tahu, tapi belum sepenuhnya paham. Tapi nggak tahu itu sama sekali nggak tahu gitu. Masih aja ada agensi yang nggak tahu tentang agensi poin. Jadi ya, agensi poin itu kalian nih para agensi itu bisa ngumpulin poin dan bisa pakai poin itu untuk hal tertentu. Gimana cara dapetinnya? Nih aku kasih tahu. Di tabel yang hijau ini nih, cara kalian dapetin agensi poin itu yang pertama kalian bisa dengan daftarin new host baru. Tiap kali kalian daftarin new host, kalian akan dapet agensi poin. Tapi ada syaratnya lagi. Syaratnya host itu harus live minimal 5 jam dalam bulan ia didaftarkan. Jadi misalnya kalian bulan ini mau daftarin 10 host. Bulan Juli ini 10 host. Tapi ternyata pas dilihat cuman ada 5 host doang yang live minimal 5 jam. Berarti kalian dari situ udah bisa dapet 250 poin agensi. Gitu. Syaratnya ada lagi yaitu minimal live 5 jam dalam bulan ia didaftarkan. Cara yang kedua itu kalian bisa dengan training. Walaupun memang untuk agensi baru itu belum diwajibkan ya untuk training. Kenapa? Karena kalian itu kan masih belum terlalu paham ya mengenai kebijakan, peraturan, dan mengenai hal-hal yang ada di Laiki ini. Apalagi kalian yang baru join 1 minggu atau beberapa hari atau bahkan baru hari ini banget kalian join, takutnya nanti kalau kalian maksa untuk melakukan training ke host kalian, nanti informasi yang disampaikan malah salah gitu. Jadi lebih baik kalian coba aja memahami dulu gimana kebijakan di Laiki. Kalian juga bisa masuk ke room di old agensi lama. Kan agensi lama itu sudah diwajibkan ya untuk untuk melakukan training. Nah, kalian bisa join di lagi ngerekam di Laiki. Agensi lama itu buat kalian lihat materi yang disampaikan gimana, cara menyampaikannya gimana gitu, supaya jadi bahan referensi kalian kalau nanti misalnya kalian mau melakukan training gitu. Kalau misalnya kalian udah paham mengenai materi-materi yang ada di Laiki ini, silakan kalian boleh training. Dan nanti poin yang kalian dapatkan itu 50 poin. Ini bukan per host ya, maaf. 50 poin per training. Maksimal dalam 1 bulan itu kalian 400 poin dari training. Lumayan banget nih. Kalian training, rajin training, kalau kalian udah paham, kalian bisa dapat 50 poin gitu. Nah, cara yang ketiga supaya kalian bisa dapat agensi poin itu dengan ikut event. Jadi misalnya untuk event PK, dari event PK itu kalau misalnya host kalian menang, itu nanti kalian bisa dapat agensi poin juga. Dan beberapa aku juga lihat itu beberapa ada agensi yang dari event ini bisa dapat sekitar 800 poin agensi. Itu lumayan banget, gede banget angkanya 800 poin agensi ya. Nah, setelah kalian dapetin agensi poin ini yang dari tabel hijau ini, kalian bisa pakai
poin agensi itu untuk yang ada di tabel warna merah ini. Yang pertama buat buka band, class A atau class B itu bisa, atau bisa push live. Maksudnya push live di sini nanti host kalian kalau mau live itu bisa di push supaya roomnya itu maksimal ada di nomor 3 yang ada di tangan live gitu. Tapi ini harus dikonfirm dulu ke admin 2 hari sebelum supaya mengurangi slot-slot di jam-jam yang sering penumpukan gitu. Dan kalian juga bisa pakai poin agensi kalian untuk pasang banner, tapi ini cuman untuk agensi yang levelnya 4 star. Tapi sampai sekarang belum ada sih yang sampai 4 star. Belum ada, jadi belum ada yang bisa pasang banner di Likee. Gitu ya, ini untuk agensi poin itu akan dihitung oleh tim admin Likee Live. Dan agensi poin ini bisa dikurangin kalau misalnya kalian melanggar aturan. Misalnya host kalian pada saat PK malah nggak live, itu bisa dikurangin dari poin agensi kalian gitu. Dan ini juga untuk unban itu kalian nggak bisa langsung pakai poin agensi kalian untuk unban host kalian yang baru pindah. Minimal 3 bulan setelah host kalian pindah baru bisa dipakai poin agensi untuk unban. Oke, ini mengenai poin agensi ya. Dan ini untuk yang event star agensi itu masih diperpanjang sampai bulan Juli. Jadi kalian rajin-rajinlah untuk mendaftarkan new host dan untuk melakukan training. Karena lumayan banget nanti kalian dapat rewards-nya kalau kalian bisa mencapai level 1 atau level 2 itu bonusnya lumayan. Gitu. Nah, oke, ini dari untuk agensi, aku pindah dulu ke para host ya. Jadi ini untuk new host nih, tips and trick gimana caranya supaya room kalian itu eksis atau banyak viewersnya. Yang pertama, kalian rajin ikut PK. Kalau misalnya kalian nih, para new host, itu belum pernah didaftarin PK sama agensinya, kalian minta ke ketua agensinya supaya dimasukin nama kalian, supaya sekali-sekali kalian bisa ikut, bisa tahu gimana main PK itu. Terus yang kedua, kalian share dulu live kalian sebelum kalian live. Misalnya kayak tadi nih aku supaya mereka kalau aku lagi live itu kalian bisa juga sekalian untuk share ke grup-grup mereka supaya naikin viewers. Nah, selain itu kalian juga bisa buat video yang lagi trending. Kan sekarang tuh banyak hashtag-hashtag yang lagi trending ya. Dan kalian bisa buat video dengan hashtag tersebut. Nah, kalian bisa ikutin tren-tren hashtag apa aja yang lagi in. Dan kalian buat video sesuai sama hashtag yang lagi trending itu. Terus kalian juga bisa nih pada saat kalian live itu kalian minta viewers untuk follow dulu, baru nanti kalau misalnya viewersnya udah 5 Komal nih salah satu cara yang paling cepat untuk naikin viewers dan followers ya. Jadi kalian bisa coba kalau misalnya room kalian itu sepi, kalian bisa kasih komal ke viewers kalian. Karena aku juga sering ngeliatin pas aku buka tuh viewersnya si host ini sampai 500-an, padahal dia anak kecil dan ternyata dia lagi mau komal. Kalau nggak komal dia main kuis atau nggak main roulette. Itu seru sih main komal dan kuis, kayak kuis misalnya cari emoji, ketik cepat, terus juga matematika. Itu aku sering ikut sih sebenarnya karena seru aja gitu, merasa tertantang harus menang ya kan. Nah, kalian bisa buat komal atau main roulette atau main kuis supaya naikin viewers dan followers kalian. Gitu. Nah, terus ini juga bisa kalian mampirlah ke room host lain, terutama host-host yang mungkin udah dari agensi lama. Kalian sering-sering mampir, nyapa sebentar gitu, supaya kalian mulai dinotis, supaya kalian juga nggak disangka, ih dari agensi ini kok sombong banget ya, masa hostnya nggak pernah ini sih, nggak pernah mampir, nggak pernah nggak pernah nyapa dari host agensi lain gitu, supaya kalian dikenal ramah, agensi kalian juga dikenal, ih agensi ini mah pada ini ramah-ramah, suka mampir ke room host lain gitu.
Nah, terus ini yang paling penting juga ya, sebelum kalian live itu kalian pilih cover foto yang menarik dan tercantik, yang terganteng. Kalian pilihlah cover foto yang menarik. Kenapa? Karena 75% atau mungkin hampir lebih dari itu orang masuk ke live room kalian itu karena tertarik dengan cover foto kalian. Karena kan yang terpajang pertama kali itu cover foto yang kalian pilih kan, yang muncul di timeline live. Nah, jadi kalian pilihlah cover foto yang semenarik mungkin supaya si viewers itu masuk ke room live kalian. Nih skemanya ya, dari viewer menjadi spender. Itu yang pertama, user biasa nih lagi scrolling timeline live di Likee, terus dia nge-scroll, dia ngeliat cover foto kamu, terus akhirnya karena cover fotonya lucu, cantik, ganteng, dia ngeklik, akhirnya dia masuk ke room dan ngeliat ternyata konten kamu menarik, dia follow. Yang tadinya dari viewers biasa, karena dia tertarik sama kamu, akhirnya dia bisa jadi spender gitu, bisa jadi spender dan bisa support kalian para host gitu ya. Jadi pilihlah cover foto yang menarik. Nah, ini aku juga waktu itu udah pernah bilang sih mengenai cover foto ini ya kan. Apa ya, kalian bisa nilai sendiri lah kalau misalnya orang pasang cover foto kayak gini, token listrik, terus malah jualan HP, atau malah kopi, sambel pun dipajang jadi cover foto. Ini kan kurang menarik ya untuk dijadikan cover foto gitu. Jadi kalau bisa kalian pilih cover foto yang semenarik mungkin supaya para orang tuh, para viewers tertarik untuk masuk ke room live kalian gitu. Oke. Nah, ini aku mau jelasin tentang event yang ada di Likee. Kalau kalian belum tahu, jadi salah satu event yang ada di Likee ini untuk para host ya. Untuk para host, kalian bisa minta ke agensi kalian untuk daftarin Likee Live House. Jadi Likee Live House itu ada dua. Yang pertama itu yang Likee Live House Official dan yang Rising Star. Nih, sebenarnya keduanya itu sama, cuman nanti yang membedakan itu ada di gaji sama di jamnya sama konten. Basicnya Likee Live House itu apa? Jadi nanti Likee Live House itu kalian para host bisa tampil di Likee Live House selama 30 menit. Ya, ada waktunya 30 menit. Dan ini roomnya itu di paling atas. Jadi kalau misalnya kalian lagi buka nih room Likee, room live Likee yang paling atas itu adalah Likee Live House. Makanya nanti kalian bisa viewersnya itu bisa sampai 1000 lebih karena room kalian paling atas ya. Jadi ini tuh diwaktuin selama 30 menit dan kalian tampil sesuai sama jadwal yang udah ditentukan gitu. Jadi kalian nggak bisa milih jamnya gitu sih basicnya. Jadi kalian tampil dan ditonton oleh ribuan orang gitu. Nah, untuk yang Likee Live House Official itu diperuntukkan untuk kalian semua para official host, vlogger, itu bisa ikutan Likee Live House Official. Tapi untuk yang Rising Star itu diperuntukkan untuk host baru, host yang baru ya. Makanya kita bedain yang official sama Rising Star, karena Rising Star ini khusus untuk host baru aja gitu. Yang bedain itu apa? Kalau untuk yang official itu memang ada gajinya, ada beans-nya. Jadi basic salary-nya itu ada 300 beans. Dan kalau misalnya kalian menang vote top 1 sampai top 3, kalian juga akan dapat rewards beans. Tapi kalau di Rising Star itu kalian nggak dapet beans, memang nggak ada gajinya di Rising Star. Cuman benefit yang bisa kalian dapatkan dari Rising Star ini, kalian bisa mulai dikenal, kalian dapat exposure, kalian mulai dikenal oleh para host, oleh para spender, para viewers, karena kan yang nonton itu pasti ribuan orang. Aku juga udah lihat ada beberapa agensi baru yang daftarin hostnya ikut
Rising Star ini, dan dia udah masuk top 3. Itu udah lumayan banget ya. Jadi untuk yang new host, yang host baru nih, kalian bisa minta ke agensi kalian untuk daftarin Likee Rising Star supaya kalian at least mulai dikenal dulu lah oleh para viewers dan spender. Terus yang kedua yang membedakan antara official dan Rising Star ini, untuk yang official itu kontennya bebas. Kalian bebas mau konten apa aja, tapi untuk yang Rising Star itu ditentukan kontennya terbatas. Terbatasnya itu ada dance, nyanyi, mukbang, musik, tutorial, make up atau masak gitu. Jadi hanya terbatas dari konten ini aja gitu. Dan jamnya pun beda. Kalau official itu jamnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Ini sama harinya ya, Senin, Rabu, Jumat. Kalau yang official itu di jam 7 malam sampai jam 11. Dan kalau yang Rising Star itu jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu yang bedain. Ya, jadi kalau kalian nih new host, kalian mintalah ke agensi kalian untuk daftarin yang Rising Star. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk kalian ikut Likee Live House ya. Kan karena memang ini diwaktuin cuma 30 menit aja terbatas. Jadi kalian bisa tipsnya itu live dulu lebih awal di room live kalian masing-masing. At least 5-10 menit sebelum live house kalian mulai. Misalnya nih kalian kebagian jadwal jam, misalnya ini yang official ya, yang Likee Live official itu jam 19.30. Nah, kalian bisa live 19.20 atau 19.15. Kalian udah live di room live kalian masing-masing gitu, dan kalian bisa ajak para spender kalian untuk gabung di Likee Live House nanti jam 19.30 supaya si spender itu ngevote kalian di live house tersebut gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian udah jam 19.30 nanti otomatis room live kalian akan langsung masuk ke room live Likee Live House. Jadi langsung pindah ke room live Likee Live House otomatis. Nah, ini untuk persiapan ya. Jadi kalian bisa live 5-10 menit lebih awal sebelum jadwalnya. Setelah jamnya, setelah kalian masuk di room live Likee Live House, kalian tampilkanlah kontennya. Kalau misalnya kalian mukbang ya kalian mukbang, kalau nyanyi ya nyanyi, kalau dance ya dance. Itu sesuai sama konten yang kalian pilih. Jangan lupa juga kalian terus sapa para spender, para viewers yang baru join, terus juga ingetin si semua spender dan viewersnya untuk vote. Untuk vote ya. Caranya gimana? Caranya gini nih. Jadi di kotak ini, kotak sini itu bisa diklik vote dan bisa suruh para viewers kalian untuk vote kalian. Karena tiap viewers itu dikasih 10 tiket gratis. 10 free tiket untuk ngevote kalian. Kalau misalnya free tiketnya udah habis, bisa diganti pakai diamond untuk ngevote kalian gitu. Nah, setelah itu ini tahap yang ketiga udah mau selesai nih, jam kalian udah misalnya udah mau 5 menit lagi udah habis. Itu kalian bisa ingetin para viewers kalian untuk tetap ngevote karena voting ini masih terus berjalan sampai jam 11 nanti. Kalau misalnya jam 7, yang Likee Live House kan jam 7 sampai jam 11. Nah, walaupun jadwal kalian udah habis 30 menit, itu viewers kalian masih bisa ngevote. Caranya, kalian minta viewers kalian untuk masuk ke room Likee Live House dan klik yang vote ini. Walaupun itu orang lain yang live, tapi masih bisa di vote. Kalian tinggal klik yang vote, terus vote lah nama kalian. Gitu. Jadi masih terus bisa ngevote sampai jam 11 malam. Gitu ya. Oke, itu untuk new host. Ini balik lagi ke new agensi. Untuk PK rules, lagi-lagi aku akan jelasin mengenai ketentuan PK karena masih banyak yang belum paham mengenai PK ini ya. Jadi PK itu apa? PK itu player kill. Jadi kalian nih para new host itu akan di battle dengan host dari agensi lain. Siapa yang poinnya paling banyak, itulah yang akan menang.
untuk agensi baru, nih untuk kalian para new agensi ya, itu hanya bisa ikut PK agensi baru, PK warrior, dan PK sorean. Tapi syaratnya kalian harus punya minimal 10 host, baru kalian bisa ikut PK. Kalau misalnya masih di bawah 10 host, ya kalian belum bisa ikut PK. Manfaatnya apa sih Kak ikut PK battle gitu kan? Misalnya kalian ada yang nanya, apa sih PK? Gunanya apa sih? Gunanya tuh banyak banget, manfaatnya banyak banget. Yang pertama, kalian bisa kejar target beans. Karena di sini kalian akan disawer oleh para spenders kalian, para supporter kalian. Kalau misalnya tadinya nih misalnya target beans kalian masih kurang 1000, tapi dengan kalian ikut PK ini nggak menutup kemungkinan kalian disawer 1000 diamond, 1000 beans. Yang mana berarti kalian mencapai target beans. Ya kan, kalau target kalian udah 2000, kalian udah capai target. Jadi dengan kalian ikut PK, kalian bisa mencapai target beans kalian. Yang kedua, kalian bisa dikenal oleh para spenders dan para viewers. Itu walaupun misalnya kalian kalah, tapi kalian itu di battle sama host yang udah terkenal, at least kalian udah mulai dinotis sama para followers dan spenders dari host lawan kalian gitu. Jadi kalian udah mulai dikenal gitu. Walaupun kalian kalah ya nggak apa-apa lah ya, menang kalah itu biasa, tapi kalian udah mulai sounding nih, oh ada new host dari agensi ini, oh ada host baru nih dari agensi ini gitu. Terus yang ketiga, kalian bisa dapet bonus. Karena untuk beberapa PK itu bonusnya lumayan banget. Ada yang sampai 2000 beans, ada yang sampai 20.000 beans. Kalian bisa dapet bonus ikutan PK. Jadi jangan males ikut PK ya, karena manfaatnya banyak banget. Gitu. Nah, ini untuk para agensi yang masih bingung gimana cara daftarin anak kalian untuk ikut PK. Yang pertama, itu nanti admin akan sebar template pendaftaran PK. Ya, nanti akan di-share di grup dan kalian kasih list host kalian ke admin. Kalau misalnya aku yang nge-share PK, ya kalian kasihnya ke aku, ke Ruth. Tapi kalau misalnya Kak Bella yang ngasih, yang nyebar template pendaftaran, ya kalian ngasihnya ke Kak Bella, jangan kasih ke aku, karena nggak akan didaftarin. Begitu juga sebaliknya. Ya. Dan kalian sabar aja, pasti nanti kita akan bales oke. Kalau misalnya dibales oke, berarti itu udah didaftarin, udah masuk slot. Kalau misalnya kalian chatnya didiemin atau nggak dibuka, belum dibales oke, udah lama banget nih, ya berarti kalian nggak dapet slot gitu. Dan jangan spam chat. Ini aku udah berkali-kali bilang ya, karena nanti chat kalian akan naik. Kita itu para admin buka chat kalian itu dari bawah, dari yang paling bawah, dari yang paling cepet daftarin. Jadi kalau misalnya kalian spam chat, nggak sengaja kita lagi mau bukain dari paling bawah, nanti chat kalian akan naik. Tahu-taunya pas udah sampai kalian, slotnya udah habis gitu. Jadi kalau bisa kalian share aja nama-nama host kalian, cukup share, nggak usah spam chat Kak, Kak, udah Kak, dan gitu, nggak usah, cukup share sekali aja, nanti pasti kita akan bales oke. Gitu. Nah, setelah kalian daftarin PK, kalian nih para agensi, kalian cek jadwal di grup, karena H+1 setelah pendaftaran tuh biasanya Kak Tasya atau Kak Daus udah share jadwal di grup dan ditaruh di notes. Kalian cek ada nggak nama anak-anak kalian di situ, jadwalnya jam berapa. Kalian share ke grup agensi kalian masing-masing supaya anak kalian tahu dia live-nya itu, live battle-nya jam berapa, lawannya siapa, dan saling follow. Pastikan host kalian udah follow back lawan, karena kan ini friends battle, harus saling follow. Ya, kalau misalnya ternyata host kalian nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa, sakit lah, jaringan nggak ada kuota, kalian bisa cari pengganti siapapun itu, dan langsung info ke Kak Tasya atau ke Kak Daus kalau misalnya anak kalian dengan ID segini nggak bisa digantikan dengan ID sekian gitu, dan kasih tahu juga lawannya supaya di follow ID penggantinya.
kalian juga wajib nih para agensi untuk monitor anak-anak kalian sampai selesai, ya. Dan SS, screenshot buktinya, share di grup kalau anak kalian tuh kalah atau menang. Gitu. Kalau misalnya kalian nih udah daftarin anak-anak kalian, tapi ternyata nggak live pada saat PK, kalian akan kena blacklist. Nggak boleh ikut PK itu sampai minggu depan. Karena percuma kalian udah daftarin, udah dapet slot, tapi malah nggak live. Mendingan slot kalian dikasih ke agensi yang benar-benar niat mau ikutan PK, ya. Gitu. Dan kalau misalnya ternyata pada saat PK itu kalian kepental, itu kalian bisa ulang PK-nya. Bisa ulangin aja dari awal, ya. Nah, ini tips untuk daftar PK. Yang pertama nih, kalian buat dulu list host kalian siapa aja yang mau didaftarin PK. Pastiin juga ID-nya bener, karena sering banget kalian tuh salah kasih ID. Kalau misal kalian salah kasih ID, nanti kita langsung coret ID yang salah itu dan digantiin ke ID dari agensi lain. Kita kasih ke agensi lain langsung. Jadi pastikan double check lagi ID host kalian, jangan sampai salah. Walaupun typo kurang satu huruf, ternyata kurang titik, kurang apalah gitu, kalian pastiin lagi ID-nya yang benar sebelum dikirim ke admin. Nah, setelah itu kalian bisa inget nih waktu pendaftarannya, misalnya PK sorean tuh Kak Ruth biasanya share-nya jam berapa ya, hari apa, jam berapa, Kak Bella share PK barrier tuh jam berapa, hari apa ya. Nah, kalau kalian udah tahu nih kebiasaannya, karena tuh sebenarnya kita nge-share PK itu pasti selalu sama jam dan harinya, jadi kalian bisa raba-raba ini kira-kira PK ini jam berapa, hari apa gitu. Dan kalian ingat-ingat waktu pendaftarannya, supaya kalian bisa standby di grup. Ketika aku atau Kak Bella nge-share, itu kalian bisa langsung kirim list hostnya ke aku atau ke Kak Bella gitu, supaya kalian bisa langsung dapet slot itu, ya. Nah, ini untuk para new host yang belum tahu gimana cara PK, karena ternyata masih banyak yang belum tahu juga. Jadi untuk PK ini itu bukan otomatis kalian akan langsung PK, ya. Jadi bukan berarti kalian live terus misalnya jadwal kalian 17.10 terus 17.10 itu langsung otomatis oleh sistem, enggak. Tapi ini kalian harus invite teman kalian untuk PK gitu. Jadi harus kalian yang invite atau lawan kalian. Caranya gimana? Caranya yang pertama nih, pada saat kalian live itu pilih di pojok kanan bawah yang logo VS, versus. Nih kalian klik, terus pilih yang Friends Battle. Kalau kalian belum follow nggak akan bisa, jadi wajib saling follow back. Baru abis itu kalian pilih teman kalian. Kalau udah jamnya 17.10 ya langsung pencet start, langsung mulai, dan ini selama 5 menit gitu. Udah deh, tungguin aja 5 menit, habis itu selesai gitu, ya. Jadi harus kalian yang mengundang host lain untuk PK gitu. Nah, lanjut, ini untuk alur open band, ya. Jadi kalau misalnya nih kalian para agensi anak-anaknya sering dapat notifikasi dianggap di bawah umur atau underage, itu kalian bisa kirim foto KTP, foto host megang KTP, ID Likee host, dan kode agensi kalian ke Bank DB. Kirim 4 ini ke Bank DB, nanti akan dibukain underage-nya. Tapi kalau kalian mau cepet, itu kalian bisa langsung kirim email ke likee@likee.video, ya. Kalian kirim ke email ini dengan bilang gini, tujuan kirim emailnya apa, terus kalian juga attach foto kartu identitas si host dan screenshot profile Likee si host dan ID Likee hostnya apa gitu. Ini kalau kalian mau cepat. Ini hanya untuk kalian official host yang dikira di bawah 16 tahun padahal udah lebih dari 16 tahun itu, dikira underage tapi ternyata bukan underage. Ini cara cepatnya, ya. Nah,
Nih juga banyak ya kejadian. Jadi kalian para agensi itu ternyata daftarin calon host yang kena ban. Itu caranya kalian bisa buka ban tersebut. Kalian tinggal bilang ke calon host kalian itu untuk ke menu help and feedback. Ke help and feedback, klik ada di profile, terus pilih help and feedback, terus pilih yang feedback ini nih, feedback. Terus tulis deh kayak gini contohnya nih, my account got banned because of suspected underage. Kasih ID card kalian dan kasih tahu ID host kalian apa. Gitu. Terus nanti pasti kalian akan dapat balasan suruh kirim email. Emailnya sama nih alamatnya yang likey@likey.video. Ya udah deh kalian tinggal kirim aja foto identity card kalian dan foto kalian pegang ID card itu. Gitu. Nanti pasti akan dibukain. Kalau misalnya kalian kena ban sebelum jadi official host ya, masih jadi user biasa, itu bisa. Ya. Oke, ini sebelum yang terakhir, aku mau ingetin lagi untuk para agensi, tolong banget kalian itu baca notes group line. Kalian pasti udah pada tahu kan gimana cara buka notes group line ya. Nah itu dibaca lah, jangan malas membaca karena semua informasi ada di sana. Oke? Dan kalau misalnya ternyata nih kalian mikir udah baca notes group line tapi kok masih ada yang bingung, silakan japri admin, silakan japri aku, japri Bang Debe atau Bella, silakan tanyakan lah gitu. Dan nggak perlu spam di grup ya. Lagi-lagi nih aku sampein, nggak usah bilang kak cek PC terus mention kak cek PC dong, udah dari 2 hari yang lalu PC ku nggak dibales-bales. Gak usah spam di grup karena akan nutupin info terbaru yang mana nanti anggota lain jadi ngerasa nih grup berisik deh, jadinya di mute, jadinya dia ketinggalan info gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah PC dan dalam waktu 4 jam itu nggak dibales sama admin, kalian boleh PC lagi adminnya. Jangan PC bilang PC jangan spam bilang kak cek PC di grup, cukup kalian PC lagi adminnya, pasti nanti akan dibales ya. Karena nih jam dan hari kerja admin Likey itu dari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 7. Lebih dari jam itu, lebih dari hari itu, mohon maaf akan slow respon ya, jadi kalian bisa mengerti lah. Oke. Nah, ini ada info tambahan ya. Jadi sekarang, ini yang terakhir nih, sekarang itu kalian bisa top up diamond dari likey.com. Nih, aku kasih tahu caranya gimana. Caranya, yang pertama kalian buka likey.com. Kalian buka likey.com, habis itu klik yang ini nih, 3 garis ini paling pojok kanan atas, baru kalian agak scroll ke bawah, terus ini ada pilihan isi ulang, klik yang isi ulang, terus bentar loading. Terus tinggal isi ID Likey kalian deh. Nih kayak aku contohnya Ruth Josephine CM, aku isi ya kan. Tinggal isi ID Likey kalian atau ID Likey orang lain pun bisa. Yang penting pastikan ID Likey-nya benar. Baru abis itu tinggal pilih kalian mau isi ulang pakai apa. Oh ya jangan lupa ini ini dulu ya, regionnya Indonesia nih, jangan sampai salah. Abis itu kalian tinggal pilih deh mau pakai dengan Kodapay. Kodapay itu pilihannya ada ini Alfamart, atau pakai pulsa, atau pakai GoPay, atau OVO, itu bisa langsung direct ke sana. Atau pakai debit card atau credit card juga bisa.
atau pakai Visa bisa, pakai ini juga bisa, pakai Dana pun bisa, pakai link aja pun bisa gitu. Jadi sekarang udah ada channel lain untuk kalian top up diamond, bisa dengan ini likee.com pay ya. Ini official web, jadi kalian bisa top up tanpa takut kenapa-napa lewat likee.com gitu ya. Caranya tinggal isi ID Likee kalian, terus pilih region kalian, Indonesia, terus pilih deh metode pembayarannya, mau di Alfa atau di debit card atau ke GoPay, itu terserah kalian gitu guys ya. Udah selesai kok trainingnya malam hari ini. Sekarang aku buka sesi pertanyaan deh, jam 21.00. Yuk, yang mau tanya silakan bertanya. Tapi tolong tanyanya sesuai sama yang aku sampein ya. I'll be a sunset. You'll be my moonlight. I'll be a skylight. You are the sunrise. Mau tanya cara daftar yang ghost hunting itu tinggal lewat konten policy Kak Roland. Daftarin yang di link konten policy dengan konten ghost hunting, tapi dia harus buat video ghost hunting juga gitu. Live sering kepental tuh sebenarnya karena jaringan ya, karena jaringan kalian mungkin nggak stabil atau karena sistem juga bisa sih. Nah, kalau misalnya host berbakat nggak pernah dapat balasan, berarti kakak kurang beruntung, Kak Agatilano. Karena itu yang nge-review kan tim konten ya. Berarti mungkin belum rezekinya. Coba aja Kak daftar lagi. Bikin sendiri Kak Roland, harus buat sendiri sesuai sama kontennya. Kalau kontennya ghost hunting ya dia harus upload video ghost hunting juga itu. Slide email yang ke band ini ya, nih likee@likee.video, emailnya itu. Uyake, jadi kalau misalnya untuk tahu bonusnya berapa itu tergantung dari level beans-nya yang tadi di tabel. Bisa kok Cece ganti konten, misalnya kamu official host ya, bukan ikut yang konten policy. Kalau kamu kontennya awal daftar chit chat, tapi kalau mau live nyanyi itu nggak apa-apa, boleh berubah kok. KSNY aku nggak tahu gimana syarat untuk terpilih host berbakat, karena kan tadi aku udah bilang kalau yang nge-review, yang seleksi itu bukan aku, tapi dari tim konten gitu. Sekarang adik-adik untuk yang di bawah umur itu nggak bisa live lagi ya. Jadi sekarang kita udah nggak buka pendaftaran untuk yang di bawah 16 tahun.
buka likee.com aja nih. Tinggal klik aja di Google likee.com, dari HP juga bisa. Terus masuk ke yang tadi, yang isi ulang. Terus tinggal masukin ID Likee kalian gitu. Masuk Rising Star, itu kalian minta agensi kamu siapa nih namanya. Titik. Minta agensi kamu daftarin, karena yang bisa daftarin Rising Star dan official Likee Levels itu cuman agensi ya. Kak Uyake, kalau misalnya nggak terpenuhi, berarti nggak dapet bins, nggak dapet komisi. Semuanya harus tercapai ya Kak, durasi tercapai, bins juga tercapai, baru dapat komisi. Tabel yang mana Kak? Kakak tuh anaknya Gus ya? Kenapa nggak minta ke agensinya aja Kak? Emang Kakak nggak dikasih tahu Kak Uyake sama ketua Gosnya? Iya, minta sama papi tuh, pasti dikasih. Oke guys, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tercapai semua dapat komisi berapa? Tergantung levelnya Kak. Ternyata masih ada yang bingung ya para host. Ini loh, jadi tergantung level target bins kalian itu ada di mana, baru segitulah komisi yang kalian dapat. Misalnya kalian dapat 10.000 bins, durasinya tercapai 15 hari 50 jam, maka kalian akan dapat 300 nih komisi yang advance gitu. Gak bisa LKIF anak sekarang kan, Likee udah gak terima host underage ya, jadi walaupun kamu live bareng mama atau sama papa gak akan bisa, oke? Iya diisi Kak Khairil, harus diisi kontrak penyiar supaya kalian bisa dapat live data gitu. Oke, vlogger lagi nggak terima, aku nggak tahu Kak Nando terima cowok, aku nggak tahu kalau mengenai hal itu. Iya, mungkin yang LKI Moja itu dia udah terdaftar jadi host karena sebelum ada peraturan ini LKI anak gitu. Jadi ini apa namanya berlaku setelah kebijakan ini dikeluarkan. Untuk yang sebelum-sebelumnya masih nggak apa-apa. Iya betul, agensi reguler beda dengan yang agensi vlogger Kang Giba. Oke, sudah ke band kelas B. Untuk buka band kelas B itu cuman bisa pakai agensi poin yang tadi nih, agensi poin aku jelasin, atau pakai VIP poin ya. Oke, gini deh ya, untuk kalian nih para LKI, jadi kalau kalian lihat ada teman kalian LKI juga itu live dengan mamanya atau dengan papanya, itu mereka udah terdaftar jadi host sebelum ada peraturan terbaru ini. Yang peraturan udah nggak nerima host underage itu mulai dari Juni. Berarti mereka yang udah daftar sebelum Juni itu mereka masih bisa live. Makanya kenapa kalian bilang masih banyak orang lain live bareng mamanya, itu karena mereka terdaftar sebelum bulan Juni gitu. Untuk setelah bulan Juni ke depan itu udah nggak terima lagi untuk host underage. Begitu ya LKI Jesslyn dan LKI Ana.
Oke guys, udah ya, cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kalian para host bisa tanya ke ketua agensinya. Kalau kalian ketua agensi nggak paham, bisa tanya aku atau Kak Bella atau Bang Debe. Oke? Oke, kalau gitu aku tutup aja. Sekali lagi, terima kasih untuk kalian yang udah join training pada malam hari ini. Aku harap apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Semoga kalian semangat terus kejar target durasi karena ini masih awal bulan, masih ada 30 hari, enggak, 29 hari sampai bulan Juli selesai, jadi masih banyak waktu. Silakan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke? Kalau gitu aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan para agensi yang udah ikutan training pada malam hari ini. Bye-bye, selamat malam.